Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Resba Sayef, bisa dipanggil Haris. Dan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua tentang terminologi desain grafis. Nah, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, memahami konsep-konsep dasar dan terminologi dalam desain grafis. Yang kedua, mengenali elemen dasar desain grafis seperti garis, bentuk, warna, dan ruang. Yang ketiga, mengidentifikasi perangkat lunak yang umum digunakan dalam desain grafis. Dan yang keempat, mengingat teknik dasar dalam pembuatan dan pengolahan visual. Nah, untuk metode pengajaran ada kuliah tatap muka, diskusi kelompok, studi kasus, dan juga presentasi. Oke, kita mulai dari contoh pengenalan konsep. Kita ambil satu perusahaan yaitu PT Unilever Indonesia. Nah, sejarah dan latar belakangnya. Unilever Indonesia berdiri sejak tahun 1933 dan telah berkembang menjadi perusahaan yang berfokus pada produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk kebersihan, dan perawatan tubuh. Dengan berbagai merek seperti Lifebuoy, Sunsilk, dan Pepsodent, Unilever telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, penerapan komposisi dalam desain Unilever. Nah, komposisi dalam desain grafis merujuk pada cara elemen-elemen visual disusun dan diatur untuk menciptakan keselarasan dan fokus dalam sebuah karya. Pada setiap kemasan produk Unilever seperti Sunsilk atau Pepsodent, komposisi memainkan peran penting dalam menarik perhatian konsumen dan menyampaikan pesan yang menarik. Contoh aplikasinya, pada desain kemasan Lifebuoy, logo ditempatkan di bagian atas tengah kemasan untuk memberikan fokus utama. Elemen visual seperti gambar tangan bersih dan ikon antibakteri disusun di bawah logo dengan skala proporsional yang mendukung hierarki visual. Menarik perhatian konsumen untuk melihat pesan utama produk, desain ini menunjukkan bagaimana komposisi digunakan untuk mengarahkan pandangan mata konsumen dan memperkuat pesan utama. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan komposisi yang baik, Unilever mampu menciptakan desain kemasan yang efektif, di mana elemen-elemen visual saling mendukung untuk menyampaikan pesan produk dengan jelas dan juga menarik. Tipografi dalam desain kemasan Unilever. Tipografi adalah seni mengatur huruf untuk menciptakan teks yang tidak hanya mudah dibaca, tetapi juga estetis dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Tipografi yang tepat dapat membangun identitas merek yang kuat dan memperkuat komunikasi produk kepada konsumen. Kesimpulannya, tipografi yang digunakan oleh Unilever pada produk-produknya tidak hanya estetis tetapi juga fungsional, mendukung keterbacaan dan membangun identitas merek yang kuat di mata konsumen. Nah, selanjutnya ada penggunaan warna dalam branding Unilever. Definisinya, warna adalah elemen penting dalam desain grafis yang dapat memengaruhi persepsi dan emosi konsumen. Setiap warna memiliki konotasi tertentu dan dapat digunakan untuk menciptakan kesan atau suasana tertentu di dalam desain. Nah, contoh aplikasinya. Unilever secara konsisten menggunakan warna-warna yang kuat untuk membedakan produknya di pasar. Sebagai contoh, kemasan Dove selalu menggunakan warna putih yang dominan untuk menciptakan kesan bersih, murni, dan lembut. Sejalan dengan posisi merek sebagai produk perawatan kulit yang lembut dan aman. Sebaliknya, warna merah yang kuat pada kemasan Lifebuoy mencerminkan energi, kekuatan, dan perlindungan yang sesuai dengan posisi produk sebagai sabun kesehatan yang memberikan perlindungan antibakteri. Kesimpulannya, penggunaan warna oleh Unilever tidak hanya untuk estetika, tetapi juga untuk memperkuat pesan merek dan membedakan produk di antara kompetitornya. Warna-warna ini membantu konsumen dengan cepat mengenali produk dan mengasosiasikan nilai-nilai tertentu di dalam merek mereka. Nah, layout dalam materi promosi Unilever. Layout mengacu pada penataan elemen-elemen visual dalam desain untuk menciptakan struktur yang jelas dan aliran informasi yang logis. Layout yang baik memastikan bahwa pesan utama disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh para audiens. Contoh aplikasinya, pada brosur promosi untuk kampanye lingkungan Unilever, elemen-elemen seperti gambar, teks, dan logo diatur dalam layout yang terstruktur dengan menggunakan grid system. Judul kampanye ditempatkan di bagian atas dengan ukuran font yang besar, diikuti dengan gambar utama yang menarik perhatian. Teks informasi ditempatkan secara konsisten di bawah gambar dengan jarak yang cukup, membuat keseluruhan layout mudah dibaca dan diikuti oleh audiens. Kontribusi Unilever terhadap industri desain di Indonesia. Unilever tidak hanya sebagai produsen produk sehari-hari tetapi juga sebagai pemimpin dalam inovasi desain di Indonesia. Dengan tim kreatif yang berfokus pada desain produk dan promosi, Unilever terus menciptakan karya-karya yang tidak hanya memenuhi standar estetika yang tinggi tetapi juga efektif dan menyampaikan pesan kepada para konsumen. Kesimpulan umum,
Melalui penerapan terminologi desain grafis seperti komposisi, tipografi, warna, dan layout, Unilever Indonesia mampu menciptakan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif di dalam berkomunikasi dengan konsumen. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini sangat penting bagi mahasiswa yang ingin mendalami desain grafis, terutama dalam konteks dunia bisnis yang nyata.